Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di ruang tamu Lokus. Kali ini kita akan membahas tentang libur panjang Nataru. Seperti apa kesiapan dari pemerintah Kabupaten Garut dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini? Telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Kadis Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut, Ya, Pak A. Ismail. Selamat datang, Pak. ya, Kemudian satu lagi, beliau adalah Ibda Marlina SH dari Satlantas Polres Kabupaten Garut. Selamat datang, Bu. Terima kasih Bapak, Ibu atas kehadirannya di studio kami. Yang pertama mungkin kita ke Pak Kadis dulu nih. siap. Walaupun datangnya lebih telat dari Ibu, tapi kita beri kesempatan kepada Pak Kadis. Pak Kadis, sudah sejauh mana promosi atau persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini? Mangga, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang sahabat ini sahabat juga kolaborasi kita, sinergis kita dengan pihak Polri dari Polres Garut, juga tentu saja yang sahabat dari Lokus ini luar biasa. Terima kasih telah mengundang kami pada agenda ini. Tentu saja kami sangat mengapresiasi peran serta masyarakat dan juga dari pihak kepolisian terkait dengan persiapan kita menghadapi event. Sebenarnya event tahunan nih, menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Di mana libur ini cukup panjang, begitu ya. Kita prediksi libur Natal dan Tahun Baru itu dari tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 7 Januari 2024, gitu ya. Karena ini juga kita melihat dari agenda libur anak-anak sekolah, gitu. Nah, tentu saja kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, ya terutama dengan pihak kepolisian, keamanan, gitu ya, dan juga dengan pihak pemerintah setempat. Perlu kami sampaikan bahwa kalau secara konteks pengelolaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu mengelola di 3 tempat, ya. Yang pertama itu destinasi Situ Bagendit, yang kedua Situ Cangkuang, yang ketiga adalah selatan, ya, pantai selatan itu Seanggelang, Santau dan Rancak Buaya. Nah, tentu saja kita tidak hanya berfokus kepada objek destinasi yang kita kelola. Kami pun juga melakukan pembinaan kepada seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Garut. Nah, tentu saja kami sangat berharap semua pengelola ini dapat siap menghadapi kunjungan para wisatawan di event libur Natal dan Tahun Baru ini. Namun demikian juga kami senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh pengelola, kemudian juga masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, terutama bagi destinasi yang bersifat alam terbuka. Karena tentu saja kita tahu betul sekarang sudah mulai masuk pada musim penghujan yang relatif hujannya masih belum terprediksi, gitu ya. Tiba-tiba besar begitu ya. Sehingga kita sangat mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang yang terbuka itu seperti memang pantai, mungkin tiba-tiba ada ombak besar, begitu ya. Kemudian kayak sungai, air terjun, begitu ya. Nah, itu juga kita senantiasa memberikan peringatan kepada pengelola juga para pengunjung untuk senantiasa selalu berhati-hati dan juga tidak membuat hal-hal yang bisa menimbulkan kejadian kecelakaan lah, gitu ya, atau yang mencoba sesuatu yang emang
bukan ahlinya gitu, bukan atau belum mahir di situ, misalkan Intinya berenang, utamakan keselamatan gitu. utama keselamatan, misalkan tiba-tiba berenang padahal dia tidak pandai berenang misalkan atau lain sebagainya, atau misalkan panjat tebing padahal dia tidak punya keahlian untuk panjat tebing lain sebagainya. Nah ini saya kira perlu kita sama-sama perhatikan, dan ini untuk keselamatan kita semua. Oke, siap Pak Kadis. Sebenarnya masih banyak ya. Nanti kita tanya lagi ke Pak Kadis. Sekarang ke Ibu Marlina, Bu. Untuk Polres Garut sendiri, kebetulan kan Garut ini yang pertama di sebelah utara kita kena jalur nasional itu kan. Betul. Otomatis para wisatawan yang liburan itu yang menuju ke arah Jawa banyak yang lewat ke wilayah di Garut. Kemudian di daerah kota juga yang utama banyak destinasi. Sejauh mana persiapan dari Polres Garut terutama dalam rekayasa lalu lintas? Mangga Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Oke. Baik, di sini saya mewakili Pak Kasat Lantas, kebetulan beliau tidak bisa hadir. Salam katanya untuk kru Lokus. Yang Waalaikumsalam. hormat Pak Kadis. Di sini memang betul. Jadi untuk kita di Satuan Lalu Lintas khususnya Polres Garut itu ada pembangunan 3 pos tadi yang disebutkan. Yang di sebelah utara itu kita ada pos terpadu di Limbangan, tepatnya di GTC. Yang kedua kita di jalur Kadungora, di Jalan Baru Kadungora itu tepatnya itu pos PAM. Nanti juga kita akan bikin pos checkpoint di situ. Jadi ketika masyarakat akan yang berkunjung ke Garut, yang akan menikmati wisata di Garut, jadi nanti ada titik checkpoint di Kadungora. Jadi masyarakat yang melintas di Jalan Baru Kadungora itu bisa beristirahat sejenak. Bisa beristirahat sejenak, ada nanti kita fasilitas, ada televisi. Kita juga insya Allah akan mempersiapkan yang namanya tukang pijit refleksi ya. Jadi kalau misalkan yang pegal-pegal sedikit kita bisa di situ. Jadi kalau lelah jangan memaksakan mengendarai itu. Betul. Polres menyediakan rest area untuk lebih rileks gitu, Bu. Betul. Ya. Kita Lanjut, juga Bu. nanti ada kopi di situ. Yang selanjutnya ada pos Tarogong. Nah, di sini Tarogong juga ada pos PAM di situ. Jadi kan kalau misalkan dari luar tuh mungkin ada yang jauh-jauh baru pertama kali di Garut, ketika banyak pos-pos polisi tuh bertanya tuh nggak susah ya. Betul, betul. Yang selanjutnya kita untuk Satlantas ada pos BJB untuk di perkotaan. Yang tentunya pada malam tahun baru sebelum Covid itu sangat terasa antusias masyarakat yang misalkan dari Samarang, Bayongbong, dari mana-mana mungkin pada saat malam tahun baru akan di Kabupaten Garut di kotanya. Jadi untuk Satlantas sendiri ada 4 pos yang akan dibangun untuk pelaksanaan PAM Natal dan Tahun Baru. Itu personil mengerahkan berapa ratus personil? Untuk Satlantas sendiri kita ada 120 personil. Dengan padanya 6 orang termasuk Kasat Lantas, Pak KBO, para kanit, dan semuanya itu ada 120 orang kita semuanya kerahkan. Termasuk tadi kata Pak Kadis di jalur selatan juga kita persiapkan untuk anggota Satuan Lalu Lintas dari sini langsung dikirim ke selatan nanti pada saat pelaksanaan operasi Nataru. Ya, dan kita juga insya Allah untuk rencana operasi Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan dari mulai tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Desember. Namun kan libur sekolah sampai tanggal 7 ya Pak ya. Betul. Nah, kepolisian nggak bisa kita kalau udah tanggal 2 udah aja nggak bisa kayak gitu ketika di jalanan masih padat, anak sekolah masih melaksanakan liburan, tentunya pasti kita akan setiap hari dilanjutkan itu sampai tanggal 7 selesai, pos nggak bakalan kita kita tinggal. walaupun pada kenyataannya instruksi dari atasnya sampai tanggal 2, tapi ketika kita melihat kemacetan nggak bisa gitu, jadi kita melanjutkan Jadi sampai untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat, Betul. walaupun operasi lilinnya selesai di tanggal 2, Betul. tetap dilanjut bila mana dibutuhkan masyarakat. Betul. Gitu. Karena saat ini juga Kabupaten Garut itu sungguh luar biasa ya Pak untuk pariwisata. Kita aja di hari Sabtu dan Minggu itu pasti padat untuk arus lalu lintas. Kita juga setiap hari Sabtu Minggu pasti ada PAM jalur Leles Kadungora dan Limbangan untuk antisipasi apabila terjadi kemacetan. Oke, siap. Kembali lagi ke Pak Kadis. Untuk Nataru tahun 2024 ini 2023. 2023 tahun baru 2024 nih.
ada targetan pengunjung ya, terutama ya ke destinasi-destinasi yang langsung dikelola oleh Pemda itu. Ya, terima kasih. Kalau target tentu saja kita punya target, karena kalau kita menghitung dari target hari ini kita masih cukup jauh ya. Kita target di tahun 2023 itu kurang lebih sekitar 3 juta lebih kunjungan. Hari ini kita baru di kisaran 2 jutaan ya. Terkait seluruh ya, seluruh, bukan hanya yang dikelola oleh pemerintah daerah begitu ya. Tapi tentu saja ini yang menjadi trigger kita adalah yang dikelola oleh kita gitu ya. Tapi selama ini kan yang banyak berkunjung itu justru yang bukan menjadi pengelolaan kita, misalkan kayak Darajat, Papandayan, Cipanas begitu ya. Nah, tetap itu menjadi ya prioritas wisata gitu bagi pengunjung. Nah, cuman yang memang yang kita harapkan sebenarnya selain pada jumlah pengunjungan, tapi kepada length of stay-nya. Kita sangat berharap itu adalah lama kunjungannya nih yang kita harus tingkatkan gitu ya, karena kita melihat meskipun kunjungan banyak tapi kalau length of stay-nya itu rendah, itu dampak ininya masih cukup kecil Pak gitu ya. Misalkan jangan hanya setengah hari atau hanya ya mungkin datang pagi pulang petang gitu, pulang sore gitu ya. Nah, kita harapkan sebenarnya tadi proses ininya jauh lebih lama lagi, menginap bisa apakah 2 malam, 1 malam gitu ya. Ini yang sebenarnya perlu terus kita akan tingkatkan. Makanya kita hari ini juga lakukan koordinasi dengan PHRI, kemudian dengan travel gitu ya, dengan para tour guide gitu ya. Nah, ini untuk dapat terus meningkatkan bagaimana tingkat length of stay yang ada di Kota Batu. Kemudian untuk wisatawan betah-betah atau lama-lama tinggal di Garut nih, dari pihak dinas juga ada semacam promosi atau seperti apa? Ya, tentu saja tadi ya kan gini, seperti hari ini mungkin kalau yang juga tahun-tahun yang lalu ya, kalau yang di Cipanas biasanya kalau untuk Natal tahun lalu sudah full book lah. Tapi kami sangat berharap tidak hanya kemudian tinggal di Cipanas begitu ya si wisatawan ini, tapi mereka juga dapat kemudian berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Sebenarnya kita nah ini yang kita berharap dengan adanya kolaborasi dengan PHRI, dengan ke travel gitu ya, atau dengan tour guide, diharapkan bisa mendorong para wisatawan itu tidak hanya misalkan menikmati Cipanas saja. Ketika misalkan mereka menginap, apakah nanti paginya itu bisa kita dorong misalkan ke Bagendit, kita dorong misalkan ke mana, ke Cangkuang, atau juga kita dorong ke misalkan ke Cirorek, kemana gitu. Nah, ini yang kita buat packaging ini gitu ya. Nah, inilah salah satu strategi kita untuk dapat meningkatkan tingkat kunjungan gitu. Kemudian respon dari hasil koordinasi dengan pengelola-pengelola swasta itu seperti apa, terutama penginapan gitu kan? Ya, kalau mereka sangat apresiasi ya terhadap konteks tadi kerjasama kita, dan ini kembali lagi sebenarnya kan dari sisi kolaborasi antar destinasi ini ya. Misalkan ketika packaging, oke lah, misalkan kalau yang nginap misalkan di Santika gitu ya. Nah, nanti dia diberikan privilege misalkan untuk kunjungan kemana gitu, nah ini yang misalnya dengan desa wisata begitu. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi si pengunjung itu tidak berhenti di satu titik begitu, tapi mereka akan dapat mengunjungi tempat yang lain, sehingga tidak hanya saja kembali kepada konteks kunjungan, lama tinggal, tapi juga spending tourismnya. Jadi kepada konteks pengeluarannya kan gitu ya. Ketika mereka banyak jalan-jalan kan banyak keluar uang. Ya, gitu betul. Jadi itu yang harus tapi satu hal yang juga kami sangat ini kan adalah bagaimana peran serta masyarakat. Gitu ya. Kami juga sampaikan, komunikasikan kepada baik itu pihak keamanan, misalnya TNI, Polri, kita sebagai mitra strategis kita, tapi juga kepada tingkat pemerintahan yang di bawah, misalnya dari mulai kecamatan, desa, kewilayahan, untuk betul-betul juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung. Nah, ini kadang-kadang ada hal-hal yang mohon maaf kita tidak siap gitu ketika kedatangan tamu begitu ya. Masih ada hal-hal yang ya mungkin kita bisa
tekan lah gitu ya dari sisi misalkan apa namanya ya parkir misalkan ataupun juga karcis masuk dan sebagainya. Kita tidak menginginkan ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan daripada wisatawan. Mohon maaf misalkan ada tip ya si premanisme atau apa. Nah, itu yang kita sangat wanti-wanti dan itu tentu saja harapan dari kita untuk bagaimana peran serta masyarakat yang lebih luas. Begitu. Oke, kembali ke Ibu nih. Untuk pengamanan jalur sendiri, misalkan kalau masyarakat ada pengaduan ya seputar masalah lalu lintas, baik itu gangguan dalam tanda kutip gangguan yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, misalkan di perjalanan ada gangguan dari oknum yang mengatasnamakan ormas atau oknum yang menamakan LSM, karena banyak sekali ya di destinasi-destinasi wisata kita ini ya dalam tanda kutip ada orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk layanan pengaduannya apakah menyediakan hotline untuk pengaduan baik selama di perjalanan maupun ketika di tempat wisata? Baik, untuk pengaduan kita punya yang namanya Taros Kapolres ya. Nanti nomor teleponnya saya bisa share, nanti dilihat dulu ada di IG Polres Garut juga. Jadi untuk pengaduan masyarakat itu karena langsung sama Pak Kapolres. Jadi kalau misalkan masyarakatnya berada di wilayah Pamengpeuk sekalipun, ketika masyarakat sendiri itu mengadu kepada nomor yang Taros Kapolres itu, pada saat itu juga langsung Pak Kapolres memerintahkan Kapolsek setempat untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Tapi kalau misalkan memang pada saat Natal dan Tahun Baru ini ketika masyarakat di perjalanan itu tadi bisa menghubungi ke pos-pos terdekat karena 1 kali 24 jam ada anggota yang dipiketkan untuk standby di pos tersebut. Dan perkiraan arus puncaknya tanggal berapa tuh? Kalau misalkan kita di sini mulai libur sekolah itu tanggal 23. Nah, pada saat mulai itu udah mulai anak-anak kayaknya liburan udah mulai, maksudnya dia netes gitu sampai pada saat nanti terakhir itu. Kalau puncaknya sendiri kan ada 2 nih ya, ada Natal dan Tahun Baru. Kalau misalkan di Natal itu prediksi, tapi nggak tahu ya nanti pada saat ini mah, karena kan memang ada isu sekarang itu kopi itu udah itu yang ada maksudnya dia muncul kembali ya. Cuma mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin. Yang akan melaksanakan liburan juga, karena kan setelah anak-anak belajar sekian lama, orang tua juga mungkin dia yang sudah kerjanya terus-terusan memerlukan waktu untuk liburan bersama keluarga. Ini ada momen-momen inilah yang mereka pakai. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jadi mudah-mudahan juga memang walaupun bagaimanapun situasinya ketika mereka melaksanakan liburan ataupun misalnya mudik lah, ada yang mudik juga, kita di Satuan Lalu Lintas bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke. Kemudian Bu, setiap kali libur panjang itu kan biasanya banyak yang mudik lah, walaupun tak segebiar ketika kita menghadapi Idul Fitri atau Lebaran. Betul. Nah, itu pastilah ada pengendara-pengendara dalam bentuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Contoh misalkan tidak pakai helm, kemudian kalau sepeda motor misalkan lebih daripada 2 orang. Nah, itu apakah ada tindakan secara hukum atau ada dispensasi ketika musim liburan ini? Ya, baik, untuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi nanti di Natal dan Tahun Baru, kita juga sudah mendapatkan TR bahwa tidak boleh melaksanakan tilang manual ya, tilang di tempat atau gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kita bersifat edukasi terlebih dahulu, tapi kalau misalkan memang yang bersangkutan pelanggarannya memang sangat parah, kita laksanakan bisa dengan tilang elektronik. Kalau misalkan memang pada saat kendaraan itu misalkan dia tidak layak jalan, pengendaranya tidak menggunakan helm, knalpotnya bising, pokoknya tidak demi keselamatan mereka, maka itu wajib kita amankan tentunya ya. Maksudnya jangan sampai dia memaksakan melakukan perjalanan dengan kondisi seperti itu. Jadi ada tindakan tegas yang kita laksanakan juga. Daripada mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang lain, lebih baik ditindak tegas gitu. Betul. Jadi intinya kalau pelanggaran-pelanggaran berat tetap Polsek akan kepolisian akan tetap melakukan
tindakan Iya. hukum itu, Betul. walaupun tidak tilang tempat tapi ada tilang itu kan, Iya, ekor tilang. tilang. Oke, kembali ke Pak Kadis lagi. Setiap libur nih, tiket-tiket biasanya itu kan ada kenaikan ya. Ya. Misalkan kebagian lah hari-hari biasa misalkan 5.000, ketika libur panjang itu ada kenaikan. Nah, di sini ada peran tidak atau ada intervensi tidak dari dinas untuk menentukan harga tiket tersebut? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk tiket liburan sebenarnya kalau untuk yang dikelola oleh kita ya, itu sudah ada ketentuannya. Jadi berapa tiket untuk apa namanya libur gitu ya di hari libur. Nah, itu yang apa namanya berbeda dengan di weekday gitu Iya. ya. Kan dengan weekday berbeda. Nah, tentu saja untuk yang lain sebenarnya kan kayak misalkan hari ini kan yang paling ini biasanya di harga apa hotel kayak gitu ya. Kita juga memberikan apa namanya himbauan agar senantiasa apa tetap mematuhi kaidah-kaidah sesuai dengan ketentuan berapa sih tingkat kenaikan dan sebagainya. Memang sekarang yang sudah mulai agak naik kan kayak mungkin keluar ada tiket misalkan apa ada tiket kemudian apa namanya ya si harga hotel begitu ya, tapi kita terus memberikan himbauan kepada mereka gitu, seperti itu. Jadi untuk yang tiket yang apa namanya yang objek wisata kita berharap itu tetap berlakunya adalah tiket ya libur biasa begitu ya. Tapi ya, intinya ada himbauan ke tempat-tempat wisata Ya. di luar Ya. tanggung jawab Bapak itu ada himbauan. Ya. Dalam artian jangan terlalu gitu kan. Ya, kita tetap memperhatikan bahwa sekarang kan yang berbeda ya antara libur Idul Fitri lah, Ya. Lebaran dengan libur sekarang kan lebih banyak kan libur anak sekolah Ya. sebenarnya. Ya, jadi orang tua memanfaatkan itu. Jadi kalau libur di Idul Fitri kan banyak kan karena tadi mudik dan sebagainya, mungkin pergerakannya agak beda juga apa namanya orientasinya juga agak beda begitu ya. Nah mungkin yang harus diantisipasi itu di tahun baru sebenarnya. Jadi kalau Natal kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya tidak terlalu signifikan gitu ya kenaikannya, tapi biasanya di tahun baru ini yang relatif aktivitas yang cukup tinggi begitu ya, karena banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan beberapa tempat itu untuk menghabiskan malam tahun baru itu begitu ya. Biasanya kalau yang kita kemarin apa namanya coba prediksi itu di air pantai gitu ya. Ini cukup tinggi kenaikannya, meskipun tahun kemarin itu karena ada apa namanya peringatan dari BMKG terkait dengan kondisi apa ombak dan sebagainya sehingga agak kurang. Tapi yang biasanya emang di tahun baru ini yang memang relatif masyarakat itu hampir semua keluar begitu ya. Nah ini juga yang memang diantisipasi begitu ya. Terutama juga kan kalau yang di seperti Cangkuang kita tidak membuka malam kan, tidak membuka kunjungan malam. Tapi kan kalau di pantai kan itu 24 jam begitu ya. Nah ini yang mungkin kita antisipasi. Oke. Kemudian ke Ibu lagi, Bu. Ini pasti kan yang paling menjadi pusat perhatiannya itu di malam pergantian tahun. Ya. Itu menurut pemetaan pihak kepolisian titik-titik rawan untuk di Kabupaten Garut, dalam artian ya baik itu rawan kriminalnya, kemudian rawan karena lautan manusia yang kumpul di satu titik itu, daerah-daerah mana aja, Bu? Jawab dulu yang tadi ya, ini ada nomor telepon Taros iya. Kapolres, ada di 081 081 113 113 40 40 40 40 40-nya 3. ya. Nah jadi nanti kalau ada masyarakat yang mau pengaduan apapun itu bisa langsung ke Taros Kapolres. Jadi langsung terhubung sama Pak Kapolres dan Kapolres langsung memerintahkan Kapolseknya untuk langsung bergerak. Kalau misalkan di perkotaan biasanya ada tim sancang langsung, kayak kemarin geng motor di sini ada laporan dari masyarakat, ada
kumpulan geng motor di jalan bawa bawa senjata, Itu tajam. langsung dikejar, alhamdulillah tangkap gitu kan. Jadi akhirnya mempercepat untuk ini. Baik, tadi untuk rawan-rawan ini ya, nanti pada saat pelaksanaan tahun baru. Ya. Alhamdulillah kita juga dari setiap tahun ke tahun tuh ada Sispam Kota gitu Pak. Jadi Sispam Kota ini diberlakukan pada saat menjelang malam tahun baru. Sispam Kota ini tentunya untuk anggota-anggota yang di Limbangan, yang di Kadungwaras, sebagian kita tarik ke perkotaan untuk antisipasi kemacetan di perkotaan. Karena tadi saya bilang pada saat malam tahun baru itu, mungkin Pak Kadis juga tadi di beberapa hotel juga mungkin sekarang sudah ada yang Ya, event-event. untuk tahun Event baru tahun ini. baru. Nah, betul. Iya. Kita juga koordinasi terus sama Intel, kira-kira di hotel mana yang akan dilaksanakan itu, kita melaksanakan pengamanan di titik-titik yang akan ada keramaian, karena itu merupakan apa namanya tadi tuh, Titik kumpul manusia itu. dan Terus rawan kalau orang. rawan copet, Betul. rawan macet, rawan kalau misalkan kita senggolan dikit mungkin ada yang emosinya tinggi, atau ada di sana kumpulan motor Rawan keributan juga. rawan keributan. Nah, disitulah titik-titik itu yang akan menjadi kerawanan tersebut. Ya. Nanti di mana ada keramaian, disitulah titik dari ketidakamanan. Jadi kita personil tetap dikerahkan, dan untuk Sispam Kota mungkin nanti juga untuk kita pemetaannya kita bisa share di lokus ini ya. Ya, Jadi siap, pada saat siap. nanti pelaksanaan mendekatan baru, masyarakat Kabupaten Garut ataupun di luar Garut sudah tahu titik mana saja yang akan disekat, kan ada titik luar, titik dalam tuh ada penyekatan. Jadi mulai dari jam 6 tuh, dari jam 6 dari Asia tuh udah nggak bisa masuk. Jadi kita sekat nanti. Jadi pada saat pelaksanaan teratur semuanya, nggak di dalam nggak bakalan rumpah ruah dengan kendaraan dengan manusia. Jadi semuanya teratur. Kita udah siapkan itu. Kemudian untuk ada batasan-batasan tertentu dalam merayakan pergantian tahun seperti bunyi-bunyian, petasan, kembang api. Untuk hal itu kita juga belum mendapatkan TR kembali tentang pelaksanaan nanti bagaimana, apakah diperbolehkan untuk petasan. Kalau misalkan mengikut tahun kemarin memang belum boleh ya, belum boleh untuk yang petasan yang banyak itu belum boleh. Kalau misalkan ya masih terbatas kalau untuk yang kemarin. Tapi untuk tahun ini belum ada edaran kembali untuk, cuma kalau misalkan izin keramaian kita sudah longgar ya, maksudnya longgar. Kalau dulu memang ketat, tidak boleh harus ini banyak sekali PSBB dan PPKM. kalau misalkan sekarang memang izin sudah mulai longgar, dan mungkin nanti untuk detailnya kita juga belum mendapatkan khusus lebih ini. Oke. Kembali ke Pak Kadis lah ya, Pak Kadis. Sekarang kan bertepatan dengan liburan sekolah. Apakah tempat-tempat wisata khususnya di Kabupaten Garut ini udah memenuhi standar sebagai tempat wisata yang ramah anak gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk itu kita akan senantiasa memberikan himbauan kepada setiap pengelola destinasi untuk selalu memberikan ruang-ruang yang dimana emang diperuntukkan untuk tadi yang sifatnya lebih kepada konteks edukasi misalkan ya, kemudian juga tadi ramah anak dan sebagainya. Biasanya kan tadi misalkan taruhlah yang kita kelola misalkan mana sih untuk nanti atraksi anak dan sebagainya. Nah, itu kita berikan himbauan kepada mereka. Tapi insya Allah di Garut ini kan sudah banyak sekarang tempat-tempat yang memang bisa menjadi tempat wisata kayak di Nolen, kemudian ada Satwa itu Taman Satwa, Cikembulan, kemudian juga beberapa tempat yang memang anak-anak juga misalnya kayak tempat yang Instagramable lah gitu ya. Ya kan sekarang kan cari anak-anak kan gitu kan. Ya, betul. Nah, untuk selfie Foto-foto. gitu dan sebagainya. Buat update foto profil. Menandakan kita lagi liburan. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang kita dorong. Tapi insya Allah kita sudah siap. Dan benar-benar kita akan juga lakukan koordinasi terakhir mungkin di minggu depan. Seminggu besok itu kita akan lakukan koordinasi lagi untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Oke Bapak, Ibu, terima kasih. Sebelum acara ini ditutup seperti biasa ada closing statement dulu atau himbauan yang ingin disampaikan baik itu dari Polres maupun dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut. Mangga dari Ibu dulu. Oke.
Jadi himbauan nih buat seluruh masyarakat nanti yang akan melaksanakan liburan Natal dan Tahun Baru, tetap kita tanamkan kesadaran bahwa pentingnya untuk tertib berlalu lintas. Karena apa? Karena kunci dari keselamatan di jalan raya itu adalah tertib berlalu lintas. Ketika pelanggarannya semakin banyak, otomatis tingkat kecelakaan pun akan semakin banyak. Dan untuk menghindari kecelakaan itu, tentunya kita bisa dengan mencegahnya dengan tertib berlalu lintas. Nah, seperti itu. Dan ingat, kalau misalkan meninggalkan rumah, jangan lupa rumahnya dikunci, terus kompor dimatikan, listriknya dan lain sebagainya untuk keamanan dan keselamatan pada saat perjalanan masyarakat menuju tempat wisata ataupun ke kerabat atau keluarganya. Mungkin itu saja. Oke, siap. Mangga Pak Kadis. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu saja saya menghimbau kepada seluruh pengelola dan juga pemilik dari destinasi wisata, ayo kita tingkatkan pelayanan pariwisata, karena tentu saja ini adalah modal utama kita dalam rangka peningkatan ekonomi. Kemudian juga saya ingin berikan pelayanan yang terbaik, dan juga saya mengajak seluruh komponen warga masyarakat juga mari kita ciptakan kondisi yang aman, kondisi yang tertib, kondisi yang nyaman, dan ciptakanlah Garut yang penuh dengan kenangan. Kemudian juga kepada warga masyarakat yang akan mengunjungi tempat-tempat wisata, kita juga senantiasa menghimbau agar senantiasa berhati-hati, kemudian juga menjaga keselamatan itu yang utama, gitu ya. Jadi jaga diri, kemudian juga kita harus melihat kondisi dan situasi yang ada, gitu ya. Harus waspada. Ini kewaspadaan itu penting, gitu ya, untuk keselamatan diri kita masing-masing. Patuhi segala peraturan, gitu ya. Hal-hal yang tadi baik itu berlalu lintas maupun juga ketika berada di tempat wisata, begitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian kita mencintai lingkungan. Nah, di sini problem yang paling utama itu adalah kebersihan, gitu ya, sampah lain sebagainya, supaya menciptakan masalah baru, begitu ya. Nah, ini yang kalau bawa ke tempat wisata bawa kresek sendiri, gitu dan sebagainya. Ini yang kita yang menjaga lingkungan kita sendiri. Jadi hayu berwisata ke Garut. Garut adalah tempat yang luar biasa seperti untuk dikunjungi. Oke, terima kasih. Dan baik, satu lagi, mangga Bu. kalau misalkan dari Dinas Perisi, gimana? Hayu wisata ke Garut. Dan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Garut siap mengamankan pengamanan Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat seluruh Indonesia. Oke, siap Bu. Sebelum acara ditutup, perlu diingat dan perlu dicatat, khususnya bagi masyarakat warga Garut maupun yang berkunjung ke Garut, ketika Anda menemukan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, Polres Garut menyediakan hotline Taros Kapolres. Nomornya ada di bawah ini, 081 113 40 40 40. Jangan ragu, jangan sungkan untuk melaporkan agar tercipta Garut yang aman dan kondusif. Sebagai akhir kata, kami ajak, yuk kita menjadi orang yang bebas, karena kebebasan itu didapatkan dengan taat menjalankan aturan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, hatur nuhun maksudna, hatur nuhun.